Pemirsa, polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Reaksi mereka terkait hal tersebut adalah meminta seluruh pihak untuk menghormati konstitusi. Polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menanggapi usulan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyebut bahwa terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2024 sudah sesuai konstitusi. Secara konstitusi, Presiden dan Wakil Presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang menegaskan partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara konstitusional. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham juga memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Idrus mengajak masyarakat agar tidak terpancing dengan tuntutan tersebut dan tidak perlu menguras energi membicarakan tuntutan yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Ya udahlah, jangan kita terpancing olah-mengolah yang justru menimbulkan masalah-masalah yang justru merugikan bangsa kita sendiri. Ya, kapan pemerintah ini melakukan gerakan pembangunan Astacita itu kalau misalkan selalu hanya menghabiskan energi pada respon terhadap olah-mengolah itu. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto menyebut sikap Presiden Prabowo Subianto menghargai setiap usulan yang disampaikan, namun tidak bisa serta-merta langsung mengambil keputusan. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak ikut berpolemik agar tidak muncul kegaduhan. Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat, ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra, ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, ya, yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyerukan usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR, di mana gerakan ini didukung lebih dari 300 purnawirawan TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berdasarkan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden bisa dilengsarkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut berupa pengkhianatan terhadap negara, yakni melakukan tindak pidana berat, korupsi, dan penyuapan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu dilakukan karena keberadaan Satgas Pembangunan IKN saat ini dinilai tidak terlalu dibutuhkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Zainal Fatah mengungkapkan alasan pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembubaran dilakukan salah satunya karena kelanjutan Satgas tidak direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Zainal Fatah menegaskan kita komunikasi secara administratif dengan Kementerian Keuangan, Keuangan menolak. Artinya kelihatannya tidak perlu itu Satgas. Ya sudah, kita bubarin karena tidak bisa dieksekusi. Untuk membentuk sebuah Satgas dibutuhkan berbagai dukungan termasuk diantaranya pendanaan. Ditambah lagi saat ini otorita IKN telah mulai bekerja normal sehingga peran Satgas Pembangunan IKN tidak terlalu dibutuhkan. Sebelumnya Satgas itu dibentuk di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, salah seorang pengacara yang menggugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Zainal Mustafa telah ditetapkan sebagai tersangka buntut laporan Asri Purwanti yang dilayangkan pada 16 Oktober 2023 silam. Zainal diduga memalsukan dokumen akademik dengan menggunakan nomor induk mahasiswa dan transkrip nilai milik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surat tersebut kemudian ditelusuri pelapor dengan bersurat ke Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Hasil penelusuran menunjukkan Zainal lulusan Universitas Surakarta, pindahan dari UMS. Atas perbuatannya, Zainal dijerat pasal 262 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun. Surat penetapan tersebut ditujukan kepada kejaksaan. Bahwa Polres Sukoharjo betul sekali telah menetapkan tersangka ZM. Diduga melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yaitu dokumen kuliah, di mana ZM ini menggunakan NIM mahasiswa yang sudah drop out yang digunakan untuk pindah kuliah dari UMS ke UNSA. Kami layangkan surat panggilan sebagai tersangka. Nanti semoga saya bisa hadir untuk kami giat untuk pemeriksaan dan segera kami kirim berkas-berkasnya. Selanjutnya tentunya saya akan meminta penyidik jajaran Polres Sukoharjo segera memeriksa oknum tersebut, dan karena ancamannya di atas 5 tahun ya mohon diamankan biar tidak ada korban-korban lain lagi.
dan tidak berulang terus gitu loh Mas. Dan pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar juga dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Risman Sianipar. Tapi kan kita juga punya dalil bahwa apa yang dituduhkan itu kan tidak berdasar dalam pengertian itu kan secara hukum harus dibuktikan dulu di pengadilan apakah barang ini palsu atau tidak. Jadi tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa itu palsu sebelum putusan pengadilan. Nah itu sebabnya kita melaporkan ketiga oknum ini ya, karena kita melihat bahwa perbuatan mereka itu kan sudah menyatakan permusuhan, kemudian kebencian, kemudian penghinaan kepada masyarakat luas. Padahal apa yang dituduhkan itu kan belum tentu benar. Salah satu terlapor, Rismon Sianipar, yang merupakan ahli digital forensik, menyampaikan pelaporan dirinya ke polisi merupakan risiko perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Itu sudah bagian dari perjuangan, ya Bang ya. Bagian dari perjuangan dan risiko yang sudah dikalkulasi. Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu? Ya karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah. Sebelumnya Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.